Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku ya. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang kumpulan soal hot sosiologi. Nah, di mana materinya adalah fungsi sosiologi dalam mengenali gejala sosial di masyarakat. Nah, kebetulan soal-soal ini aku ambil dari buku-buku SBMPTN dan beberapa soal-soal USBN yang telah diujiankan pada tahun-tahun yang sebelumnya. So, mari kita sama-sama belajar ya. Kita masuk soal yang pertama. Ilmu sosiologi adalah ilmu yang tidak memandang sesuatu secara satu pihak. Bahkan sosiolog tidak pernah mempersalahkan sifat dan sikap seseorang dalam bertindak. Akan tetapi, sosiolog lebih menitik beratkan pada latar belakang individu, sehingga sosiologi mampu memahami permasalahan secara mendalam. Hal ini termasuk ciri-ciri ilmu sosiologi yaitu, kata kunci dalam soal ini adalah sosiolog tidak pernah mempersalahkan sifat dan sikap seseorang dalam bertindak, tetapi lebih menitik beratkan pada latar belakang individu. Nah, sekarang pilihan yang A, empiris, B, non-etis, C, kumulatif, D, teoritis, dan E, kategoris. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah B, non-etis. Nah, kenapa? Karena yang namanya non-etis merupakan ilmu sosiologi yang tidak mempersoalkan baik buruknya fakta tertentu, tetapi lebih kepada tujuan untuk menjelaskan fakta tersebut secara analisis. Dan dalam soal ini menunjukkan bahwa sosiolog tersebut katanya tidak pernah mempersalahkan sifat dan sikap seseorang dalam bertindak, tetapi lebih menitik beratkan pada latar belakang individu. Sekarang kita masuk soal nomor 2. Salah satu penelitian yang dilakukan tim mahasiswa kampus X adalah meneliti gelandangan dan pengemis di salah satu kota yang mayoritas warga masyarakatnya bekerja sebagai gelandangan dan pengemis. Setelah diteliti, hasilnya menunjukkan bahwa menjadi gelandangan dan pengemis merupakan ajaran turun-temurun di wilayahnya. Hal ini mengungkapkan fakta baru dalam hasil penelitian. Ciri-ciri penelitian sosiologi termasuk non-etis karena, kata kuncinya di sini adalah setelah diteliti, hasilnya menunjukkan bahwa menjadi gelandangan dan pengemis merupakan ajaran turun-temurun di wilayahnya. Nah, itu adalah kata kuncinya. Sekarang pilihan yang A, peneliti tidak merasa risih dengan mewawancarai gelandangan dan pengemis. B, peneliti merasa menemukan hal baru yang belum pernah diteliti orang lain. C, peneliti tidak melihat baik buruknya seorang gelandangan dan pengemis, tetapi dia melihat alasan mereka menjadi gelandangan dan pengemis. D, peneliti mampu menemukan gelandangan dan pengemis sebagai objek kajian penelitian. Dan E, peneliti mengangkat fakta sosial mengenai cara hidup masyarakat yang berprofesi sebagai gelandangan dan pengemis. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah C. Kenapa? Karena yang namanya non-etis itu adalah ilmu sosiologi yang tidak mempersoalkan baik buruknya fakta tertentu, tetapi lebih kepada tujuan untuk menjelaskan fakta tersebut secara analisis. Dan dalam soal tersebut sudah menunjukkan bahwa si peneliti tersebut tidak mempersoalkan, tidak mempermasalahkan, tidak melihat baik buruknya seorang gelandangan dan pengemis, tetapi lebih kepada bagaimana si peneliti tersebut melihat alasan mereka menjadi gelandangan dan pengemis. Sekarang kita masuk soal nomor 3. Tim peneliti bidang sosial dan kemanusiaan dari UNESCO mengembangkan model pembangunan pendidikan bagi negara-negara tertinggal. Upaya yang dilakukan oleh para peneliti adalah menerapkan teori-teori pembangunan yang ada dengan menyesuaikan pada perkembangan dan perubahan-perubahan struktur sosial masyarakat yang sedang terjadi. Dalam hal ini, berarti ada teori baru sebagai bentuk penyempurnaan teori lama. Hal tersebut termasuk dalam ciri-ciri sosiologi yaitu, kata kunci dalam soal ini adalah peneliti
menerapkan teori-teori pembangunan yang ada, dan juga ada teori baru sebagai bentuk penyempurnaan teori lama. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah C. Kumulatif. Kenapa? Karena yang namanya kumulatif adalah ilmu sosiologi yang memperbaiki, memperluas, dan memperdalam teori yang sudah ada. Dan dalam soal tersebut sudah menunjukkan bahwa adanya teori-teori yang lama yang disempurnakan menjadi teori yang baru. Sekarang kita masuk soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Masyarakat berunjuk rasa akibat rumahnya digusur pemerintah. 2. Ditemukannya peninggalan candi dan artefak berupa alat-alat perlengkapan hidup pada zaman prasejarah. 3. Persaingan antar calon kepala daerah dalam memperebutkan simpati rakyat. 4. Turunnya harga beras akibat kebijakan pemerintah melakukan impor. 5. Timbulnya gerakan menolak diberlakukannya kebijakan pemerintah. Berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut, yang menjadi objek kajian sosiologi ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 5, dan E. 3, 4, dan 5. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah C. 1, 3, dan 5. Kenapa? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa objek kajian sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut interaksi sosialnya dan bagaimana proses yang ditimbulkan dari adanya interaksi sosial tersebut. Dan dalam pernyataan nomor 1, 3, dan 5 itu sudah berbicara tentang masyarakat dan bagaimana masyarakat melakukan yang namanya interaksi sosial. Sedangkan pada pernyataan nomor 2 dan 4 tidak menunjukkan adanya interaksi sosial. Sekarang kita masuk soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Hubungan tingkat kemerengan lereng gunung dengan kesuburan tanah. 2. Media sosial merubah cara berkomunikasi masyarakat. 3. Kandungan zat berbahaya di dalam makanan dan minuman. 4. Minimnya budaya gotong royong dan semangat kekeluargaan dalam masyarakat kota. 5. Hubungan antara anggota masyarakat dalam suatu komunitas. Dari contoh di atas, yang termasuk kajian dalam pembahasan sosiologi adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 4, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5, dan E. 3, 4, dan 5. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah D. 2, 4, dan 5. Sama seperti yang tadi, yang menjadi objek kajian sosiologi adalah masyarakat, yang dilihat dari sudut interaksi sosialnya dan bagaimana proses yang ditimbulkan dari adanya interaksi sosial tersebut. Dan dalam pernyataan 2, 4, dan 5 ini sudah menjelaskan tentang masyarakat dan juga interaksi sosial. Sedangkan pada pernyataan nomor 1 dan 3 itu tidak menjelaskan tentang masyarakat dan bagaimana masyarakat melakukan yang namanya interaksi. Sekarang kita masuk soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kehidupan sosial. 2. Manusia sebagai makhluk sosial. 3. Gejala-gejala sosial. 4. Proses sosial sebagai akibat hubungan manusia dalam masyarakat. Dari pernyataan di atas yang termasuk objek material sosiologi adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, dan E. 3 dan 4. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini adalah B. 1 dan 3. Kenapa? Karena yang namanya objek material sosiologi itu meliputi tentang kehidupan sosial, gejala-gejala sosial, dan proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri. Sekarang soal nomor 7. Dahulu, orang yang sakit menggunakan jasa dukun sebagai penangkal bala karena sakit dianggap sebagai kutukan dari hal gaib. Namun, sekarang
masyarakat lebih memilih berobat ke dokter yang lebih mengutamakan ilmu pengetahuan sains. Menurut Auguste Comte, kehidupan sekarang ini termasuk dalam tahap. Nah, kata kuncinya di sini adalah sekarang masyarakat lebih memilih berobat ke dokter yang lebih mengutamakan ilmu pengetahuan sains. Nah, untuk pilihan A teologis, B metafisis, C metafisika, D positivisme, dan E sosial. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 ini adalah D positivisme. Kenapa? Karena dalam tahap positivisme, manusia sudah mengalami perkembangan cara berpikir. Nah, selain itu, dalam tahapan ini juga meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dapat dibuktikan secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan, yakni berdasarkan peninjauan, pengujian, dan dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris. Sekarang kita masuk soal nomor 8. Lahirnya sosiologi dilatar belakangi oleh peristiwa penting yang mengubah tatanan sosial masyarakat Eropa secara mendasar di abad pertengahan. Salah satu peristiwa tersebut adalah A. Meletusnya Perang Dunia I, B. Munculnya fasisme di Jerman, C. Revolusi komunis di Rusia, D. Revolusi politik di Prancis, dan E. Imperialisme perdagangan. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 adalah D. Revolusi politik di Perancis. Nah, kenapa? Karena revolusi politik yang terjadi di Prancis menjadikan sistem kelas sosial di masyarakat semakin menjauh. Dan hal tersebut membuat para ahli sosiologi bermunculan dalam menanggapi revolusi dan efek yang ditimbulkan dari adanya sistem kelas sosial yang semakin menjauh tersebut. Sekarang kita masuk soal nomor 9. Para guru saat ini sadar bahwa memiliki skill di bidang teknologi informasi dan multimedia telah memungkinkan diwujudkannya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Karena itu, guru-guru saat ini banyak yang menguasai teknologi informasi dan multimedia untuk mencari bahan ajar. Penyampaian materi pun tidak hanya dengan metode ceramah, tetapi juga dengan menampilkan slide dan video yang menarik. Dari penjelasan tersebut, tindakan para guru untuk menguasai teknologi informasi dan multimedia tersebut termasuk dalam tindakan. Nah, kata kunci dalam soal ini adalah guru saat ini sadar bahwa memiliki skill di bidang teknologi informasi dan multimedia memungkinkan terwujudnya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Karena itu katanya, guru saat ini banyak yang menguasai teknologi informasi dan multimedia untuk mencari bahan ajar. Nah, untuk pilihan A, rasional instrumental, B, berorientasi nilai, C, tradisional, D, afeksi, dan E, emosional. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 ini adalah A, rasional instrumental. Kenapa? Karena yang namanya tindakan rasional instrumental itu adalah tindakan yang didasari oleh akal ataupun rasio manusia, sehingga manusia akan mempertimbangkan secara sadar antara tujuan dan cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan dalam soal tersebut menunjukkan guru-guru tersebut sadar bahwa memiliki skill di bidang teknologi informasi dan multimedia itu ternyata sangat penting. Makanya katanya saat ini banyak guru yang menguasai teknologi informasi dan multimedia untuk mencari bahan ajar. Supaya apa? Supaya katanya dapat mewujudkan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Sekarang kita masuk soal yang terakhir. Gemeinschaft adalah salah satu yang dikemukakan oleh Ferdinand Tönnies. Pernyataan di bawah ini yang merupakan aplikasi dari teori tersebut adalah A. Andi adalah ketua OSIS di SMA Harapan Bangsa. B. Bu Inggit adalah tetangga Siska, tetapi tidak saling mengenal karena sibuk. C. Pak Bayan merupakan anggota DPRD sehingga dihormati. D. Bu Ida adalah orang kaya, tetapi ketika tetangga sakit,
Beliau selalu membantu. D. Ana dan Tiara tinggal dalam satu kompleks perumahan, dan selama mereka tinggal di sana, mereka tidak saling mengenal. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 ini adalah D. Kenapa? Karena yang namanya Gemeinschaft ataupun paguyuban tersebut adalah kelompok sosial yang anggotanya memiliki ikatan batin yang kuat, saling mengenal, dan memiliki rasa tanpa pamrih. Dan dalam soal tersebut menunjukkan bahwa Bu Ida memiliki ikatan batin yang kuat terhadap tetangganya. Dan dia juga saling mengenal dengan tetangganya. Makanya dia bisa membantu ketika tetangganya tersebut sakit. Nah, selain itu tentunya Bu Ida di sini menunjukkan bahwa dia memiliki sikap yang tanpa pamrih. Dalam artian dia mau membantu tetangganya tersebut tanpa mengharapkan balasan apapun. Baiklah semuanya, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih ya.